Makanya kalau Kaisang maju sebagai wakil Anies Baswedan dan terima di situ, saya yakin Pak Jokowi bisa cawi-cawi juga untuk memenangkan Anies Baswedan dan Kaisang di situ. Lantas bagaimana dengan partai dan Partai Gerindra dan Golkar? Ya, wallahu alam. Berita yang cukup mengejutkan hari ini bahwa pemuda Pancasila mendukung Anies Baswedan. Mereka serukan untuk mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nampaknya kekuatan Anies Baswedan sangat luar biasa ternyata begitu ya. Ketika Anies Baswedan kaget mereka ketika datang ke markas pemuda Pancasila. Kagetnya luar biasa mereka. Artinya apa? Artinya kekuatan Anies Baswedan sampai saat ini masih di atas angin di situ begitu kan. Makanya kemarin itu Anies bercerita di di markasnya Pemuda Pancasila bahwa Pemuda Pancasila adalah salah satu organisasi yang kemudian punya semangat besar terhadap memajukan bangsa dan negara. Inilah yang kemudian Anies Baswedan datang ke markas di situ, disambut luar biasa, bahkan disambut ratusan orang-orang dari kader-kader Pemuda Pancasila. Wah. Ini bagaimana tidak ketar-ketir musuh-musuh dari Anies Baswedan atau lawan-lawan Anies Baswedan seperti Ridwan Kamil, seperti Kaisang, mereka akan ketar-ketir di situ. Karena Pemuda Pancasila ada organisasi yang punya otoritas kekuatan luar biasa dan super di DKI Jakarta. Dan menurut saya pribadi ini langkah awal ya bagi Anies Baswedan ke sana kemari untuk menunjukkan kekuatan mereka. Nah, ini menurut saya pribadi bahwa Anies Baswedan sudah ada dukungan satu persatu dari organisasi, dari ormas-ormas tertentu di situ begitu kan ya. Makanya saya berpikir begini, mau diduetkan dengan siapapun, Anies Baswedan ini barang bagus. Mau diduetkan dengan siapapun, Anies Baswedan pasti menang. Karena mereka sudah banyak ya memberikan prestasi yang sangat luar biasa di DKI Jakarta. Jangankan Ridwan Kamil, jangankan Pak Andika, jangankan Kaisang begitu kan. Ketika mereka berlawanan antara Anies Baswedan dengan Gibran di DKI Jakarta, saya kira Gibran akan keok. Kalau seandainya sama-sama maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, saya kira inilah yang kemudian sekarang ini masih banyak muncul spekulasi bahwa siapa sih sosok dari wakil Anies Baswedan. Nah, itu penting begitu kan. Ketika Anies Baswedan ada di markas Pemuda Pancasila, ditanya, Pak, kira-kira siapa Pak wakil dari Bapak sendiri, dari Bapak Anies? Anies Baswedan bertanya, ya siapapun lah ya. Emang ada yang sudah menyodorkan itu? Selama ini yang saya lihat bahwa tidak ada dan belum ada yang menyodorkan wakil dari Anies Baswedan. Cuma spekulasi banyak. Ada Kaisang, ada Pak Andika, terus kemudian ada dari kader PKS, dari Nasdem dan sebagainya. Makanya sekarang ini wajar kalau Kaisang akan maju ya sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Anies Baswedan. Ya inginnya Kaisang itu menang begitu kan ya, ingin menang di depan mata. Memang secara realistis memang betul seperti itu. Karena Anies Baswedan sudah mau didukung dengan siapa, mau diduetkan dengan siapa, mereka menang begitu kan. Makanya saya berpikir bahwa kalau Pemuda Pancasila sudah serukan dukungan kepada Anies Baswedan, saya yakin di DKI Jakarta ormas-ormas yang lain, bahkan organisasi-organisasi yang lain pasti akan ikut di situ begitu kan. Dan tidak hanya itu, Pemuda Pancasila juga wajibkan kader untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Wah, begitu kerennya ternyata Anies Baswedan begitu kan. Inilah kalau masyarakat ya antusias memilih pemimpin yang baik di situ. Makanya cawi-cawi sekarang ini mungkin seorang Jokowi akan ketar-ketir begitu ketika Pemuda Pancasila memberikan dukungan itu. Bagaimana tidak? Karena anaknya si Kaisang sampai saat ini masih belum laku dan bahkan banyak penolakan-penolakan bahwa ketika Anies Baswedan disandingkan atau diduetkan dengan Kaisang, banyak yang menolak di situ.
Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin ini akan menjadi cikal bakal. Jokowi akan memaksa Kaisang untuk tetap bersama wakilnya, bersama Anies Baswedan. Misalnya tetap menjadi wakil dari Anies Baswedan. Mungkin ya secara logika bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Makanya dengan adanya beberapa berita yang kemudian muncul saat ini bahwa Kaisang kalau jadi wakil dari Anies Baswedan itu sudah di depan mata menang, ya, karena Anies Baswedan adalah representasi dari sebuah perubahan, sedangkan Kaisang ini adalah dari koalisi Prabowo. Saya kira akan kemenangan sangat mutlak di situ, bahkan tidak ada tandingannya, artinya tidak ada lawannya. Ya, karena banyak muncul spekulasi kalau sama orang ini misalnya selain Kaisang menang, kenapa harus dengan Kaisang? Karena mengambil Kaisang sebagai wakil dari Anies Baswedan justru memberikan leluasa bagaimana dinasti politik yang selama ini dicamkan kepada keluarga Jokowi. Itu artinya Anies Baswedan dengan Kaisang itu sama begitu kan. Orang akan menjustis seperti itu. Ya, makanya dalam dunia politik hari ini akan mudah sebenarnya melihat potensi dan menggoreng habis-habisan Anies Baswedan kalau disandingkan dengan Kaisang. Makanya menurut saya pribadi lebih baik tolak saja begitu kan ya. Tolak aja di situ begitu. Dan sekarang lagi marak bahwa seperti parkir gratis di DKI Jakarta. Lagi maraknya sekali di situ begitu kan ya. Kalau ini benar-benar diterapkan oleh Anies Baswedan, saya kira banyak masyarakat DKI Jakarta akan semakin peduli begitu terkait dengan pencalonan Anies Baswedan ini, karena dengan adanya seperti ini masyarakat agak resah terkait dengan parkir di minimarket, terus kemudian PBB NJOP rumah sudah dicabut oleh Heru. Itu merupakan program-program Anies Baswedan begitu ya. Dan bahkan banyak yang tidak setuju sekali. Ini semoga video ini sampai kepada Anies Baswedan ya. Semoga video ini sampai bahwa banyak masyarakat dan relawan dan simpul relawan begitu kan ya, bahwa kalau diduetkan Anies Baswedan dengan Kaisang itu banyak yang menolak. Nah, tapi tergantung dari keputusan partai, karena seorang wakil gubernur dicap sebagai hanya ban serep. Tapi jangan diremehkan di situ begitu kan ya. Jangan diremehkan, bukan tidak mungkin mereka punya kekuatan luar biasa. Makanya Kaisang itu tidak punya pengalaman apa-apa, terus kemudian tiba-tiba untuk ngotot sekali untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan, saya kira perlu pertimbangan yang cukup matang. Kecuali ya ini permainan politik yang sangat luar biasa. Nampaknya jangan tertipu pada politik dan strategi politik yang selama ini. Jokowi mencoba berlawanan dengan Anies Baswedan, mendorong si A, mendorong Ridwan Kamil dan ini dan sebagainya. Sedangkan Kaisang ya mengatakan tidak usah izin kepada Pak Jokowi kalau mereka untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya jangan salah pilih, jangan salah menafsirkan dengan soal-soal realitas politik yang ada selama ini. Ini hanya permainan strategi bagaimana ya seorang Jokowi dan Kaisang tidak dicap sebagai dinasti politik saja. Ini menurut saya pribadi hanya permainan strategi politik begitu kan. Makanya kalau Kaisang maju sebagai wakil Anies Baswedan dan diterima di situ, saya yakin Pak Jokowi bisa cawi-cawi juga untuk memenangkan Anies Baswedan dan Kaisang di situ. Lantas bagaimana dengan partai dan Partai Gerindra dan Golkar? Ya, wallahu alam. Ini realitasnya dalam dunia politik begitu kan. Makanya saya berkali-kali berasumsi bahwa kalau Anies Baswedan dan Kaisang itu dipastikan menang telak kalau mereka terjadi di DKI Jakarta. Tapi bukan tidak mungkin satu sisi mereka akan ditolak oleh pendukung-pendukung mereka. Masa mungkin Kaisang akan PKS akan mengusung Kaisang? Saya kira juga tidak mungkin begitu kan. Karena di DKI Jakarta kursi dari PSI itu sangat kecil sekali, hanya 8 kursi di situ. Sedangkan PKS mereka, wah luar biasa mereka. Makanya tidak mungkinlah untuk sekelas PKS akan mendorong Kaisang di situ. Makanya menjadi ditawari menjadi wakil saja mereka menolak, apalagi dengan Kaisang. Apalagi dengan Kaisang. Makanya saya berpikir bahwa nanti ke depan bahwa Anies Baswedan mungkin di kabarnya begitu kan, Anies Baswedan dengan
Caimin. Kabarnya seperti itu begitu. Tapi kita tunggu saja apakah benar dengan Caimin atau dengan siapa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa ditonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.